Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai kebaktian di pagi hari ini, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa ulasan sebagai berikut. Yang pertama, hari ini Minggu 30 Agustus 2020, pelayan firman Tuhan pada kebaktian online dilayankan oleh Pendeta Roni Nathanael dari GKI Gading Indah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kedua, ibadah minggu depan tanggal 6 September 2020 dilaksanakan secara online lewat YouTube pukul 9.00 dan pelayan firman dilayankan oleh Pendeta Cordelia Gunawan dari BPM SW GKI Sinwil, Jawa Barat. Ketiga, peneguhan penatua akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, dilayankan oleh Pendeta Cipto Matalu Sapangi. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Yang keempat, pelantikan Badan Pekerja Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Dilayankan oleh Pendeta Cordelia Gunawan. Mohon dukungan doa dari jemaat dan simpatisan. Selanjutnya, kelas katekisasi online tahun 2020 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 dengan tema Trinitas. Dimulai pukul 19.30, dibawakan oleh Pendeta Yolanda Pantau dari GKI Surya Utama. Jemaat diundang untuk bisa bergabung bersama. Selanjutnya, sebagai ekspresi ucapan syukur dalam rangka Hari Doa Alkitab, dengan ini Lembaga Alkitab Indonesia menghimbau Majelis Jemaat GKI Purindah untuk mengadakan persembahan khusus yang diperuntukkan untuk mendukung revisi terjemahan Alkitab dalam bahasa Nias. Maka dengan ini, Majelis Jemaat GKI Purindah mengajak jemaat dan simpatisan untuk bisa berpartisipasi dalam persembahan tersebut selama bulan September 2020. Dengan cara menambahkan angka RP5 di belakang jumlah persembahan, misalnya 50.000 jadi 50.005 rupiah. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening persembahan GKI Purindah, Bank Sentral Asia rekening nomor 221317194. Sekian watalisan hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu dulu dalam doa pribadi. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan NKB 5 ayat yang 1 dan kedua. Pujian bergema, bumi telah menaikkan sembah, seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
memahami yang dipikirkan Allah. Demikian tema dalam kebaktian hari Minggu ini. Memahami bukan cuma sekedar berarti kita belajar untuk mengerti apa yang dipikirkan Allah. Sebab bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa seharusnya kita juga memiliki pikiran seperti yang ada dalam diri Tuhan kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen yang menyambut anugerah keselamatan yang dari Tuhan, mestilah kita juga sadar apa konsekuensi dari pilihan kita itu. Bahwa sepatutnya dalam kehidupan kita, kita menjalaninya sebagaimana layaknya, sebagaimana patutnya orang yang mengikut Yesus. Apakah itu yang sudah kita praktikkan dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hadapan-Mu Allah yang Maha Tahu, kami merendahkan diri kami, sebab kami sadar tidak ada satu hal pun yang bisa kami sembunyikan. Kami mengaku, ya Bapa, bahwa sekalipun kami telah menyatakan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami mengaku bahwa kami adalah para pengikut Kristus. Namun ternyata tidak selalu kami benar-benar menjalani keseharian hidup sebagaimana layaknya orang yang menundukkan kehendak diri pada kehendak Sang Tuhan. Dan itu terjadi baik dalam hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, selaku jemaat, bahkan juga sebagai bagian dari masyarakat.
Tidak ada hal lain yang dapat kami perbuat saat ini, kecuali kami datang di dalam kerendahan kami memohon, Tuhan kasihanilah kami. Berilah lagi kami kesempatan untuk menjalani hidup di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cari sumber air sejuk, demikian pun jiwaku mencari kepadamu. Akan Allah abadi, hasku tiada terperi. Bila tiba waktuku melihatmu, ya Allahku. Siang melamar mataku adalah makananku, karena orang menghujatku, hai di mana Allahmu? Teringat lantaran dan akhirat dan senang, aku bimbingkan mereka masuk ke rumah Allahnya. Mari kita menyambut anugerah Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan menyadari, menyesali dan bertobat dari dosanya. Sebab bagi setiap orang yang seperti itulah anugerah yang dari Tuhan ini disediakan, seperti dipersaksikan surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai dan kasih Kristus beserta saudara-saudara. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Sky
Kita berdoa. Tiba saatnya ya Bapa, dalam kebaktian ini secara khusus kami rindu untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, mengantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Maka Bapa, mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti, memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil menurut Matius, yaitu Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28, demikian bunyinya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Kamu lagi mikirin apa sih? Kok mukamu ruwet begitu? Mungkin kita pernah mengucapkan kalimat seperti itu atau orang lain mengatakannya kepada kita. Pernah Anda mengucapkan seperti itu atau orang mengatakan itu kepadamu?
Ya, kemungkinan besar kita akan menjawab atau mendengar jawaban, enggak lagi mikirin apa-apa. Ibu bapak saudara-saudara, apakah mungkin orang normal tidak memikirkan apa-apa? Normalnya manusia tidak mungkin tidak berpikir. Cucu kami yang baru berusia 2 tahun saja sudah menunjukkan aktivitas berpikir secara kritis. Misalnya ketika belum lama ia berulang tahun dan mendapatkan kado, cicinya mau membantu membukakan kado itu. Tapi dia menarik kado yang dipegang cicinya sambil mengatakan, no, 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 no. Itu anak 2 tahun. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Begitu ujar Descartes, sang filsuf yang ternama dari Prancis. Saudaraku, berpikir adalah aktivitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia normal. Tidak ada hari yang dilewati tanpa berpikir, kecuali barangkali ketika kita tidur nyenyak. Bahkan malahan terjadi juga kan, ada orang, mungkin Anda pernah juga alami, susah tidur, badan sudah capek, ngantuk, tapi di otak, di pikiran ini muter terus, mubeng terus. Entah apa yang terpikirkan. Nah, dengan tema memahami yang dipikirkan Allah, hari ini kita diajak untuk dengan serius memperhatikan persoalan utama terkait dengan urusan berpikir, yaitu urusan apa yang kita pikirkan. Injil Matius yang menjadi dasar perenungan kita mengisahkan apa yang terjadi ketika Yesus untuk kali pertama ia memberitahukan tentang penderitaan yang harus ia jalani. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa yang dikatakan oleh Yesus saat itu adalah seperti guntur di siang bolong. Pastilah murid-murid terkejut mendengar apa yang Yesus katakan itu. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa akan terjadi seperti apa yang Yesus katakan. Tapi mereka tidak berani merespon atau mengatakan apa-apa kecuali Petrus. Petrus dicatat dia spontan menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Mengapa Petrus bersikap dan berkata seperti itu? Apa yang Petrus lakukan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan dalam relasi murid dengan guru. Guru adalah figur yang sangat dihormati dalam tradisi budaya Yahudi. Sungguh tidak pantas seorang murid menarik gurunya seperti yang dilakukan oleh Petrus. Tapi kalau kita perhatikan, ada persoalan yang lebih dari sekedar melanggar kepantasan atau adat istiadat. Kata menarik ke samping dalam bahasa aslinya menggunakan kata proslambano yang juga berarti menggenggam untuk memimpin ke arah tertentu.
Dengan tindakannya itu, bukankah mau digambarkan bahwa Petrus dia sedang berusaha untuk mengarahkan Yesus ke arah yang dikehendaki Petrus, ke arah yang dipikirkan Petrus. Memangnya apa yang dikehendaki, yang dipikirkan Petrus? Ibu bapak saudara, kalau kita meneliti maka kita temukan bahwa Petrus sebenarnya mewakili para murid lain yang tidak menghendaki terwujudnya apa yang dikatakan Yesus. Bagi mereka, hal itu bahwa Yesus menderita bahkan sampai mati itu tidak boleh terjadi. Yesus di mata mereka adalah sosok superhero yang tidak ada bandingnya. Pengajarannya luar biasa. Kekuasaannya tidak terbantahkan. Orang-orang sakit disembuhkan bahkan dari sakit yang dianggap tidak tersembuhkan. Kusta, pendarahan belasan tahun. Yang kerasukan dipulihkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Cukup dengan 5 roti dan 2 ikan ribuan orang dikenyangkan. Hanya dia yang bisa berjalan di atas air dan yang sebagainya. Nah, bagaimana mungkin Yesus yang seperti itu akan menanggung banyak penderitaan oleh segelintir orang, apalagi sampai dibunuh? Tidak mungkin, atau tepatnya buat murid-murid tidak boleh hal seperti itu terjadi. Itu rupanya yang ada dalam pikiran Petrus dan para murid. Maka dicatat Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ironis sebab kalau kita ikuti rangkaian catatan Injil Matius, peristiwa ini terjadi persis setelah Petrus mengakui, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa rupanya sosok Mesias yang ada dalam pikiran para murid itu tidak sama. Berbeda dengan kemesiasan yang dihayati dan dijalani oleh Yesus. Ketika bagi Petrus dan teman-temannya, Sang Mesias adalah sang pemenang yang tidak boleh pakai penderitaan segala macam, apalagi sampai mati dibunuh. Maka bagi Yesus jelas, sekalipun sulit dan berat untuk dijalani, tapi jalan kemesiasan yang harus ditempuhnya adalah jalan penderitaan, jalan salib yang berujung pada kematian. Kembali kepada Petrus. Kalau kita pikir-pikir, apakah Petrus melakukan hal itu karena Petrus benci pada Yesus? Pasti bukan. Sebaliknya, Petrus dia bersikap seperti itu karena ia menyayangi Yesus. Ia tidak ingin hal buruk terjadi atas diri Yesus. Nah, inilah yang menjadikan pergumulan Yesus semakin berat. Petrus dengan apa yang dilakukan, apa yang dikatakannya sungguh menjadi skandalon, menjadi batu sandungan yang dahsyat bagi Yesus. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia tahu yang mencobainya adalah iblis yang memang mau menjatuhkan dia. Tapi sekarang
Yesus diperhadapkan dengan orang yang dikasihi dan mengasihinya. Dan orang ini mau mengarahkan dia ke arah yang selama ini dengan susah payah dihindarinya, yaitu ke jalan yang mudah, jalan aman, mengikuti pertimbangan pikiran kemanusiaannya, dan bukan jalan salib seperti yang dikehendaki Allah Bapanya. Kita bisa bayangkan kepedihan hati Yesus ketika dia terpaksa mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kata iblis dalam teks kita aslinya menggunakan kata satanas. Satanas itu artinya penentang. Apa yang dipikirkan Satanas selalu adalah hal yang bertentangan, kontradiksi dengan apa yang dipikirkan Allah. Nah, itu yang sedang dipraktikkan dipraktikkan Petrus. Yesus menyebut Petrus sebagai Satanas karena Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pernahkah Anda melakukan seperti yang Petrus lakukan? Boleh jadi di sana sini kita pernah melakukannya. Ketika secara sadar ataupun tanpa disadari kita berusaha untuk menarik Tuhan, mengarahkan Tuhan ke arah yang kita kehendaki. Ketika kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan dan bukannya menundukkan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Ketika kita mau menjadikan Tuhan seperti yang kita pikirkan dan bukannya membiarkan Dia menjadi Tuhan seperti apa adanya Dia. Misalnya terkait dengan masa pandemi ini. Apakah salah kalau orang meyakini bahwa Tuhan Allah lebih berkuasa ketimbang virus corona? Menurut Anda salah kalau orang meyakini seperti itu? Salah? Tidak? Ya tidak salah lah saudara-saudara. Sebab bukankah memang kita meyakini Tuhan Allah adalah Sang Maha Kuasa. Dan tidak ada yang bisa melampaui kekuasaan Tuhan Allah. Tidak juga virus corona. Tapi apakah benar kalau ada orang-orang yang atas nama keyakinan bahwa Tuhan Allah itu Maha Kuasa lalu beraktivitas dengan mengabaikan protokol kesehatan? Pasti salah. Kenapa? Karena Allah memberikan kita akal budi yang dengannya kita harus mencari apa yang dipikirkan Allah, yaitu apa yang Tuhan Allah kehendaki untuk kita lakukan di tengah pandemi ini, dan menundukkan kehendak kita pada kehendak Allah, menundukkan pikiran kita pada apa yang dipikirkan Allah. Dan saya yakin betul bahwa Tuhan Allah menghendaki kita selamat, bahwa kita diberi tanggung jawab untuk menjaga sebaik-baiknya hidup yang Ia anugerahkan itu. Dan itu sebabnya GKI Puri Indah bersama dengan banyak GKI lain belum lagi menyelenggarakan kegiatan onsite termasuk kebaktian minggu. Kalau Anda orang yang atas nama keyakinan bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa dan pasti akan menjaga dirinya dari virus corona, lalu mengabaikan protokol kesehatan dan terkena COVID-19, menurut saya
Orang seperti itu segolongan dengan Satanas, penentang Allah, orang yang mau mencobai Allah. Jadi apa yang harusnya kita lakukan ketika kita serius mau menjadi pengikut Kristus? Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi yang pertama, menyangkal diri. Bagi saya menyangkal diri sederhananya berarti selalu mengatakan no kepada segala sesuatu yang kita tahu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan sebaliknya selalu mengatakan yes pada kehendak Allah, sekalipun itu bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Menyangkal diri adalah tetap berbagi dengan sesama yang kekurangan, sekalipun kita tidak berkelebihan, karena kita tahu itu adalah kehendak Allah. Menyangkal diri adalah tidak melakukan korupsi, sekalipun ada kesempatan, karena kita tahu itu yang dipikirkan Allah. Sebentar lagi dalam kebaktian ini akan diteguhkan beberapa dari antara anggota jemaat ke dalam pelayanan sebagai penatua. Melayani sebagai penatua, esensinya yang terberat adalah juga menyangkal diri. Ada banyak hal yang terjadi yang kalau mengikuti pikiran sendiri, keinginan sendiri, mungkin kita tidak mau lakukan. Tapi karena kita mau menyangkal diri kita, kita akan menjalaninya. Mulai dari hal-hal sederhana. Bagaimana kita berdisiplin dengan waktu. Disiplin dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Menjaga kehormatan yang Tuhan berikan dan seterusnya. Nah, Yesus dia bukan cuma mengajarkan itu. Dia mempraktikannya. Itu yang kita dengar dari Filipi 2 ayat 6 sampai 8 di dalam kata pembuka. Bagaimana dia mengosongkan dirinya. Dan sangat jelas buat saya yaitu dalam pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Ketika dalam doanya dia berkata, "Ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Itu yang ada dalam pikiran kemanusiaan Yesus. Tapi belum titik, masih koma. Dia katakan lebih lanjut, "Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yang kedua, memikul salib. Jalan penyangkalan diri bisa membuat kita jauh dari kenyamanan dan keamanan menurut ukuran dunia. Tapi kalau kita serius menjadi pengikut Kristus, tidak ada pilihan lain. Dalam kaitan Hari Raya Jumat Agung, di sana sini suka diperagakan bagaimana Yesus memikul salib. Ketika orang memikul salib, maka leher dan pundak kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan bentuk salib itu. Bukan sebaliknya. Ungkapan memikul salib adalah gambaran yang jelas tentang perjalanan yang sulit, penuh penderitaan dan sangat mungkin berujung pada kematian. Itu harga yang harus dibayar kalau kita serius mau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Berat? Ya. Sulit? Ya. Tapi jangan takut. Dia yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab janjinya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan jangan lupa, sekalipun harga yang harus kita bayar satu saat adalah nyawa kita, Ia mengatakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, bagaimana kita mau mempraktikannya? Sederhana. Saya ingat lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat kita semua. Hati-hati tadi, gunakan tangan, kaki, mulut. Maksudnya apa? Mikir sebelum melakukan sesuatu, mikir sebelum mengatakan sesuatu, mikir sebelum berperilaku tertentu. Apakah itu sama dengan yang Allah pikirkan? Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini sebelum kita masuk di dalam pelayanan peneguhan penatua, informasikan kepada kita bahwa hari ini akan dilayankan 13 orang untuk peneguhan penatua. 6 orang akan turun dan dapat dipilih kembali. Itu terdiri dari atas nama Bapak Andrew Kurnia Sugianto, Bapak Ardi Setiadi, Bapak Darman Listian, Pak Justinus Aditya Sidarta, Pak Kurniawan Tejo, Ibu Sutristing. Untuk masa pelayanan 2017 sampai 2020. Sehingga pada saat peneguhan penatua bersama dengan 6 calon penatua yang baru adalah sebagai berikut: Bapak Andrea Stefanus, Bapak Hamdani, Ibu Jenny Pantia Cahyaningrum, Ibu Monika Osman, Bapak Raden Bagus Yosan Merakati Simanjuntak, Ibu Rafika, dan Bapak Rihwan Cahya Pranata. Kaitannya dengan itu juga ada 6 penatua yang sudah 2 kali periode pelayanan turun dan tidak dapat dipilih kembali, yaitu Ibu Helena S. Winata, Bapak Roni Mungukan, Bapak Yusuf Mariono, Bapak Hendrik Walugo, Bapak Haryanto Ataher, dan Bapak Iwan Lesmana. Dan setelah melalui proses pewartaan, pengambilan keputusan, dan juga doa, maka pada hari ini akan dilayankan peneguhan penatua untuk 13 orang dalam masa pelayanan 2020 hingga 2023. Kita masuk dalam formulasi prosesi peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan
dan pemimpin dalam gereja Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. Gereja Kristen Indonesia berada dalam sebuah tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan untuk 13 orang calon penatua menjalani peneguhan penatua dengan basis pelayanan di GKI Puri Indah. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati berdoa menaikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan pemeliharaan penyertaan Tuhan. Kami boleh diingatkan bagaimana kami boleh memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Tak kala Engkau boleh memilih memanggil kami untuk menjadi penatua. Dan ketika kami boleh bisa menyelesaikan pelayanan penatua selama 2 periode secara baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Tuhanlah yang tetap menolong, menyertai di dalam perjalanan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara calon penatua, pada kesempatan ini sebelum saya membacakan 8 pertanyaan, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, 6 penatua untuk masa pelayanan 2017-2020 yang tadi saya sebutkan akan diwakilkan oleh Ibu Penatua Sutrisning yang duduk di depan dan sudah kembali ke tempat semula. Maka saat ini akan dibacakan 8 pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu, serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia ini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk mewujudkan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Yesus kembali? Apakah jawab Bapak Andrea Stefanus? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Bapak Andrew Kurnia Subianto? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Bapak Ardi Setiadi? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Bapak Darman Christian? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Bapak Hamdani? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Ibu Jenny Pandia Cahya Ningrum? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih.
Apakah jawab Bapak Justinus Aditya Sidarta? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Bapak Kurniawan Tejo? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Ibu Monika Osman? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Bapak Raden Bagus Yosan Merakati Simanjuntak? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Ibu Rafika? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Bapak Ridwan Cahya Pranata? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab Ibu Sutrisning? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Bapak Andrea Stefanus. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara di dalam jabatan pendatua di GKI Puri Indah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Andrew Kurnia Sugianto. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ardi Setiadi. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Darman Listian. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Hamdani. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Jenny Pantia Tahya Ningrum. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Justinus Aditya Sidarta. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Kurniawan Tejo. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Ibu Monica Osman. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Raden Bagus Yosan Merakati Simanjuntak. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Rafika. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ridwan Cahya Pranata. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Sutrisni. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di GKI Purinda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan. Amin. Selamat buat rekan penatua, selamat melayani untuk jabatan pelayanan 2020-2023. Kepada Bapak Ibu yang sudah teguhkan, Majelis Jemaat menyiapkan satu perangkat piagam peneguhan, tata gereja dan peranti administrasi. Kiranya ini menjadi pedoman buat kita di dalam kepemimpinan di GKI Purinda. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa ambil sendiri di meja yang sudah disiapkan. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga kita boleh bersyukur untuk 6 rekan penatua yang sudah menjalani 2 periode pelayanan dari tahun 2017 sampai 2020 yang turun dan tidak bisa dipilih kembali. Atas diri Bapak Iwan Lesmana, Bapak Haryanto Atahir, Bapak Roni Muhukan, Ibu Helina Eswinata, Bapak Yusuf Mariono, dan Bapak Hendrik Walugo. Untuk nama yang tadi saya sebutkan, dimohon untuk maju ke depan.
Pak Yusuf, Bu Erina, dan Pak Henry Walugo, dan juga Pak Amin yang hadir di sini, Ibu Jen yang hadir di sini. Terima kasih untuk supportnya, dukungannya kepada Bapak Ibu yang bertugas selama 2 periode. Secara struktural, Bapak Ibu memang telah mengakhiri masa pelayanan dengan baik. Tetapi marilah kita sama-sama tetap melayani di GKI Purinda dalam wadah yang lain, sehingga membuat jemaat ini boleh bertumbuh dan diberkati Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat pimpinan pemeliharaan penyertaan Tuhan buat ke-6 saudara kami yang selesai menjalankan pelayanannya sebagai penatua di GKI Purinda. Secara khusus yang hadir dalam kesempatan pagi ini untuk Bapak Yusuf, Ibu Herina, dan Pak Henry Walugo. Demikian juga dengan ketiga saudara kami yang tidak bisa hadir di sini, Pak Roni, Pak Iwan, dan juga Pak Haryanto Atahir. Tuhan tetap memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam kesempatan ini juga Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih di dalam surat. Nanti Bapak Ibu bisa ambil di tempat yang sudah disediakan di depan selesai ibadah. Makasih ya Pak, Bu, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Kita beri aplaus. Bapak Ibu, mari kita kembali bersatu hati di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus adalah kepala gereja, kami bersyukur untuk berkat pimpinan pemeliharaan Tuhan buat kami. Kalau ada 13 anggota jemaat yang sekarang sudah Tuhan teguhkan menjadi pemimpin gereja, basis pelayanan di GKI Purinda, dalam diri Bapak Andrea Stefanus, Bapak Andrew Kurnia Sugianto, Bapak Ardi Setiadi, Bapak Darman Listian, Bapak Hamdani, Ibu Jenny Pantia Cahyadingrum, Bapak Yusinus Aditya Sidarta, Bapak Kurniawan Tejo, Ibu Monika Osman, Bapak Raden Bagus Yosan Marakati Simanjuntak, Ibu Rafika, Bapak Rikuan Cahya Pranata, dan Ibu Sutrisning. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memanggil mereka. Terima kasih Tuhan untuk support dari keluarga. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan dan kehormatan yang Engkau hadirkan buat mereka. Biarlah bersama dengan rekan penatua dan pendeta yang ada di tempat ini, membangun jemaat GKI Purinda untuk menjadi sahabat yang berbagi ruang. Kami boleh bisa berkontribusi bersama, membuat jemaat bertumbuh dan berbuah. Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap kami yang punya pergumulan, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam kesehatan, di dalam pelayanan, dan pergumulan lainnya. Tolonglah kami agar kami boleh bisa belajar menempatkan diri, mendengarkan suara Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, memahami apa yang Allah pikirkan buat kami, sehingga seberat apapun perjalanan dan pergumulan yang kami alami, kami boleh bisa melampauinya, karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Tuhan juga yang boleh memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan pejabat lainnya, agar melalui pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, maka Indonesia boleh diberkati dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Ayat yang mendasari persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudari dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor akun 221 317 1194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292 bait 1 sampai 3. Termenang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benarkah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Biar Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, agar apa yang kami telah berikan ini menjadi berguna, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan juga yang menyertai hari-hari kami ke depan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menaikkan nyanyian pengutusan dari NKB 196 bait 1 sampai 2. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Halo guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan. Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus utama Ukrida lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting buat gue untuk milih kampus. Selain kampus utama, Ukrida juga punya kampus 2 khusus fakultas kedokteran dan kampus 3 untuk mahasiswa kelas malam yang sudah bekerja. Sebagai mahasiswa Ukrida, kita tidak hanya dibekali ilmu akademis saja, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi leader melalui kegiatan software. That's why banyak sekali lulusan Ukrida di luar sana yang sukses dan menjadi pemimpin. Halo, apa kabar? Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Mulai dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hingga program Magister Manajemen, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di Ukrida, semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Yang jelas, masing-masing fakultas sudah didukung ruangan belajar dan ruangan praktik yang memadai. Termasuk tenaga dosen yang siap membimbing dan memberikan inspirasi bagi para mahasiswa dalam menggapai potensi yang terbaik. Dosen-dosennya dari Ukrida itu support banget, jadi kita dibimbing dari awal sampai akhir. Bahkan di sana pun kita dibimbing sampai akhirnya kita bisa dapat medali silver. Pokoknya supportnya luar biasa. Dengan adanya sistem belajar yang tepat, fasilitas yang baik, serta dosen yang mendukung, saya bisa mencapai seperti saat ini. Itu adalah karena dukungan penuh dari pihak Ukrida.
Selain kegiatan akademik, Ukrida juga punya Ukrida Science Center, Ukrida TV, serta beberapa unit kegiatan mahasiswa lainnya yang bisa jadi wadah para mahasiswa memacu pola pikir inovatif untuk bisa selangkah lebih maju sekaligus mengasah soft skill di luar jurusan mereka. Di sini kita memiliki fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang konseling, area olahraga, gym room, auditorium, dan fasilitas umum lainnya. Buat kamu yang berminat masuk Fakultas Kedokteran, Ukrida sudah memiliki 2 rumah sakit pribadi yang bisa menjadi pilihan praktik kamu, sehingga kamu bisa lulus hanya dengan waktu 5 tahun. Enaknya kuliah di Ukrida, jadi sebelum lulus saya udah dapat kerjaan. Berbekal ilmu dan karakter yang ditanamkan kepada saya waktu di Ukrida, itu jadi pegangan saya selama saya menjalani karir saya di masyarakat. Sampai hari ini, saya menjadi Senior General Manager di usia 42. Di mana hal itu sebenarnya kalau di perusahaan Jepang itu sebuah rekor baru. Ya, semua itu berkat ilmu yang saya dapat dari Ukrida. So, gimana guys? Seru kan kuliah di Ukrida? Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda.